Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Luki Rauf. Video ini adalah video reaction. Jadi sebenarnya ada nggak sih yang namanya wedding syar'i atau pre-wedding syar'i? Nanti kita akan membahas itu. Tapi sebelum ke situ teman-teman, perlu dan penting bahwa tidak hanya terkait dengan apakah ada pre-wedding atau wedding syar'i itu dalam Islam, tapi yang justru lebih penting adalah dasarnya dulu. Pemahaman dasar tentang itu nanti akan saya jelaskan dulu. Oke. Jadi yang paling penting justru adalah teman-teman bahwa terkait dengan wedding itu kenapa sih harus syar'i gitu ya? Apa nggak boleh atau nggak bisa wedding itu biasa-biasa aja? Maksudnya biasa-biasa itu ya sebagaimana layaknya orang wedding yang selama ini diterapkan di masyarakat. Syar'i itu kan hanya label, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini penting teman-teman semuanya supaya kemudian kita tahu bahwa seorang muslim itu berbuat sesuatu itu memang ada dasarnya, gitu ya. Melakukan sesuatu kegiatan, melakukan suatu aktivitas itu ada alasannya, dan alasan itu memang harus ada alasan syar'inya, gitu. Ada dalilnya, ada alasannya. Nah, sama pun dengan ketika mau melakukan sebuah wedding atau pernikahan, ya seperti begitu, wedding atau walimah atau apa bahasanya. Tentu saja harus ada alasannya, ada dalilnya, sehingga kemudian ketika melakukan sebuah wedding, suatu perbuatan, suatu aktivitas yang namanya wedding atau walimah itu tidak sia-sia. Kenapa kemudian saya katakan supaya tidak sia-sia? Karena barangkali ketika kita menyebut itu adalah sebuah aktivitas wedding, maka jangan sampai kita menyebutnya bahwa itu melabelinya adalah wedding syar'i tapi faktanya tidak syar'i, gitu kan? Jauh sebelum itu bahwa kita harus bertanya bahwa apakah memang perbuatan kita itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Nah, itu gitu ya. Allah itu kan ridho kepada suatu perbuatan seorang hamba kalau kemudian hamba itu sesuai dengan perintah atau kemudian menjauhi larangannya, kan gitu ya. Ketika melakukan suatu perbuatan, suatu aktivitas, tentu saja kemudian ada aturan-aturannya. Nah, Allah itu ridho, ya Allah itu ridho atau ngasih keridhaan kepada kita terhadap perbuatan kita ketika perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Nah, pun dengan wedding atau walimah, ya jangan-jangan kita itu capek-capek melakukan aktivitas wedding, melakukan aktivitas walimah, tapi ternyata tidak dihitung sebagai sebuah amal ibadah, ya kan gitu kan? Sebagai sebuah amal, sebuah amal soleh, ya artinya apa? Artinya bahwa kita hanya dapat capeknya doang. Ya, kita hanya dapat aktivitasnya doang, kita mungkin hanya dapat senang-senangnya doang, tapi nggak dihitung sama Allah, nggak dicatat oleh malaikat sebagai sebuah amal baik. Malah justru mungkin sebaliknya, malah justru amal buruk. Nah, jangan sampai kita melakukan aktivitas seperti itu sebagai seorang muslim. Ini terhadap semua aktivitas sebenarnya, tidak hanya sebuah wedding. Nah, terkait dengan wedding atau walimah yang disebut dengan walimah syar'i, ya, pun juga harusnya begitu. Ya, tidak harus menunggu seseorang itu melabeli, seharusnya bahwa seorang muslim itu ya harus terikat dengan syariah, gitu ya, terikat dengan syariat, ya, itu sebagai sebuah konsekuensi, ya, auto bahwa ketika seseorang itu menjadi muslim maka dia harus terikat dengan syariah. Nah, salah satunya adalah wedding, begitu. Tidak harus nunggu apakah kemudian dia itu melabelinya syar'i, gitu ya. Kan ada di beberapa komen yang menyatakan, oh dia tidak menamakan aktivitasnya ta'aruf kok, kan gitu ya. Ini salah satu contoh aja ya. Dia tidak menamakan melabeli aktivitasnya ta'aruf. Mereka tidak menyebut
aktivitasnya ta'aruf. Nah, kalau ada yang mengatakan begitu perlu ditanyakan balik, ditanyakan ulang. Lalu apa nama aktivitasnya itu? Kalau itu tidak disebut dengan ta'aruf, ya, antara perkenalan antara laki-laki dengan perempuan itu namanya apa? Pilihannya kan cuma ada dua ya. Kalau tidak ta'aruf berarti pacaran. Begitu. Kalau tidak mau disebut ta'aruf, maka berarti bisa jadi adalah pacaran. Nah, sayangnya ada yang kemudian menyatakan tidak mau disebut ta'aruf, tapi juga tidak mau disebut pacaran. Lalu pertanyaannya itu apa? Karena semua aktivitas itu pasti ada namanya, ya, ada namanya aktivitas itu. Nah, dari nama sebuah aktivitas itulah nanti kemudian kita bisa tahu bahwa ini boleh dan ini tidak boleh, kan gitu kan? Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi jangan asal kemudian tidak ada kata pacaran atau tidak mereka mengatakan pacaran, kemudian kan terlihat dari aktivitasnya ya, dari aktivitasnya bahwa kalau aktivitasnya mendekati zina yaitu golongnya adalah pacaran itu begitu. Nah, oke, kembali kepada tentang walimah ya. Jadi kenapa kemudian kita harus menyiapkan walimah itu harus walimah yang syar'i ya. Izinkan saya bertanya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman itu melakukan aktivitas sholat misalnya begitu, kira-kira perlu persiapan atau enggak? Ya, perlu kan? Ya kan? Perlu. Persiapannya apa? Harus bersih dari hadas ya, dari najis ya. Kalau hadas besar maka kemudian harus mandi besar. Kemudian kalau najis ya kemudian dengan wudu ya. Nah, itu persiapan. Belum juga persiapan dengan misalnya kalau di dalam hadis itu tidak boleh dalam keadaan ngantuk sholat itu. Dan juga tidak kemudian persiapan yang lain adalah harus hafal bacaan-bacaan dan makna-maknanya. Nah, itu kan persiapan-persiapan ketika mau beribadah sholat. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang namanya walimah atau wedding itu bukan ibadah? Ya kan? Atau yang kedua pertanyaannya adalah apakah kemudian boleh asal-asalan? Ya. Boleh sesuai dengan seleranya? Tentu saja tidak boleh. Oke. Kalau tidak boleh, maka kemudian bagaimana sebenarnya bagaimana sebenarnya walimah atau wedding syar'i itu? Oke. Saya coba bantu dengan memberikan beberapa paparan berikut ini. Ya, yang tadi seperti saya sampaikan bahwa kalau ketika kita sholat kita butuh persiapan. Mulai dari baju yang bersih, ya bersih dari najis, kemudian tidak boleh dalam keadaan ngantuk, kemudian sampai tentang ilmunya juga harus dipersiapkan. Nah, pertanyaannya tadi adalah menikah atau walimah, apakah kemudian bukan ibadah? Nah, ini pertanyaan retoris ya. Ya tentu saja harusnya menjadi ibadah. Ya, bagi seorang muslim ya. Bagi seorang muslim aktivitas apapun itu sebenarnya harus bisa menjadi ibadah. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah kemudian boleh asal-asalan? Tentu saja nggak boleh kan? Itu begitu. Asal ngelakuin perbuatan nggak boleh seperti itu. Nah, maka pertanyaannya, menikah atau walimah itu kenapa harus walimah yang syar'i? Ya. Udah capek-capek, tenaganya banyak yang dikeluarkan, kemudian duitnya juga nggak sedikit. Terus kemudian ya semuanya sudah dikeluarkan lah, tapi nggak dihitung sebagai amal soleh di hadapan Allah. Itu kan bukan mubadir, ya capek aja. Itu begitu. Ya, maka ya perhatikanlah ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah sabdanya, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang bukan urusan agama, ya, yang tidak ada urusan agama, maka dia tertolak. Maksudnya adalah yang tidak ada tuntunannya dalam agama kami, gitu ya. Itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu alasannya kenapa kemudian kita memang harus walimah yang syar'i. Oh iya dong, karena walimah kenapa sih harus walimah syar'i? Karena walimah itu kan bisa menjadi mubazir atau bahkan nggak ada nilainya di ibadah, nggak ada nilai ibadahnya kalau nggak ada nilai syar'i di dalamnya. Ya, udah capek-capek ngeluarin duit banyak, effortnya udah gede lah, gitu ya.
kemudian tidak dihitung sebagai ibadah. Terus ngapain? Hidup kita ini kan cuman untuk ibadah, itu kan. Allah SWT menyampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, kepadaku. Ya. Jadi buat apa itu? Oke? Nah, apa dan bagaimana walimah yang syar'i? Ya, saya coba untuk mendefinisikan walimah syar'i itu seperti apa caranya. Ini saya permudah aja ya. Ini beberapa caranya. Cara membedakan walimah yang syar'i dengan yang walimah yang berlabel syar'i alias non syar'i. Ya. Yang pertama yang diukur adalah dari sisi pemisahan pelaminan pria dan wanita. Kalau yang walimah non syar'i maka kemudian tidak dipisah, ya, atau no, dia tidak ada pemisahan, ya. Ya, nanti perhatikan aja kalau ada walimah yang kemudian tidak dipisah antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan, ya tidak bisa kemudian meskipun si pengantinnya kemudian memakai baju syar'i, ya. Karena walimah syar'i itu pasti akan ada pemisahan pria dan wanita, ya, pelaminan pria dan wanita, pemisahan tamu juga, itu yang kedua ya. Kemudian yang pemisahan dengan hijab dengan hijab yang sempurna. Nah, jadi tidak hanya sekedar dipisah, tapi harus ada hijabnya, ya, hijab yang sempurna, ya, sebagaimana kita sholat sebenarnya ya. Sholat di masjid, sholat jamaah di masjid itu kan jamaah laki-laki umumnya ada di depan, kemudian jamaah perempuan umumnya ada di belakang, dan itu dipisah dengan semacam hijab, ya, atau tirai, begitu. Itu sudah satu hal yang jamak. Nah, itu harusnya itu juga diterapkan dalam aktivitas apapun, termasuk di dalamnya adalah walimah, ya. Karena kalau tidak dilakukan itu, maka nanti akan campur baur laki-laki dengan perempuan, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, itu namanya ikhtilat. Itu begitu. Itu namanya campur baur. Oke? Itu yang paling utama. Jadi 3 ini, pemisahan pelaminan pria dan wanita, pemisahan tamu pria dan wanita, dan pemisahan dengan hijab yang sempurna. Kemudian yang keempat adalah rias dengan bulu mata palsu. Kalau di dalam walimah non syar'i itu ada, ya, ada merias dengan bulu mata palsu, itu nggak boleh. Ya, kalau di dalam walimah syar'i jelas tidak ada itu. Ya, jadi kalau mau melihat cirinya, ya di sini, begitu. Rias dengan bulu alis dikerik, ini salah namanya juga bagiannya ya. Bulu alis dikerik atau dipotong, ya. Kalau di dalam walimah syar'i ada, walimah non syar'i itu ada. Kalau yang walimah syar'i tidak ada, tidak diperbolehkan itu. Ya. Kemudian jilbab ketat membentuk lekuh tubuh. Nah, di dalam walimah non syar'i ada. Nah, jadi jangan serampangan, jangan sembarangan kemudian melabeli hijab walimah syar'i atau wedding syar'i, ya. Teman-teman di luar sana yang punya bisnis wedding syar'i juga harus diperhatikan. Saya termasuk juga praktisi bisnis wedding syar'i, ya. Untuk melabeli bahwa weddingnya atau walimahnya itu adalah WO syar'i, maka harus diperhatikan juga jilbab pengantinnya itu tidak boleh ketat. Dan yang berikutnya itu ya, yang di bawahnya itu adalah kerudungnya tidak menutup dada. Kalau di walimah yang non syar'i itu kerudungnya tidak menutup dada, bahkan kemudian dadanya kerudungnya diikat. Ya, kerudungnya diikat, kemudian disengaja kemudian dadanya diperlihatkan, dadanya si wanita ya. Ya. Maksudnya ya harusnya kerudung itu kan fungsinya khimar, ya. Khimar atau kerudung itu fungsinya adalah menutupi dada perempuan. Ya. Karena ayatnya udah jelas ya di surat An-Nahl 31 itu begitu. Jadi udah jelas. Kemudian kalau di dalam walimah yang syar'i itu tidak ada. Jadi jilbabnya tidak ketat dan kerudungnya juga tidak menutup dada. Ya, kerudungnya menutup dada kalau di dalam walimah syar'i. Kemudian jilbab ya. Jilbab ini berbeda dengan kerudung ya. Jilbab itu bajunya. Ya, jilbabnya menjulur ke lantai. Kalau di dalam walimah yang non syar'i, ya, atau walimah yang berlabel syar'i, ya masih ada beberapa yang kemudian jilbabnya itu menjulur ke lantai sampai panjang gitu begitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, kemudian prosesi akad, siraman dan sejenisnya, kerudung pun onta. Nah, ini juga ya.
Bodong-bodong unta itu masih ada di dalam walimah yang non syar'i, yang melabeli syar'i itu ya. Padahal sebenarnya tidak boleh, seharusnya tidak boleh begitu. Kemudian berhias terlalu mencolok, ya, terlalu tebal, terlalu menor, ya, itu juga masih ada di dalam walimah syar'i, walimah non syar'i. Nah, seharusnya tidak boleh seperti itu. Hiburan dengan organ tunggal, ya, dengan organ dan bidu wanitanya. Nah, itu dalam walimah non syar'i dalam walimah syar'i harusnya nggak ada, tapi itu ada di dalam walimah yang melabeli walimahnya itu walimah syar'i. Nah, itu sayangnya di situ teman-teman semuanya. Kemudian yang penting, yang ini yang juga ada di bahasan adalah tentang pesta engagement, ya, pesta tunangan. Kemudian foto prewedding itu juga bagian dari itu. Itu kalau di dalam walimah yang non syar'i atau walimah yang melabeli syar'i itu masih ada. Seharusnya dalam walimah syar'i itu tidak ada yang namanya pesta engagement, pesta tunangan itu tidak ada. Foto prewedding itu juga tidak ada. Begitu. Kemudian juga ada makan standing party di dalam walimah syar'i. Kemudian ada yang kalau punya bisnis walimah yang melabeli walimahnya syar'i, harusnya tidak boleh ada yang namanya makan itu standing party. Ya ada, harusnya duduk gitu, begitu makan, sunnahnya begitu. Oke, itu cara membedain antara walimah yang syar'i dengan walimah yang berlabel syar'i alias yang non syar'i. Ya, itu caranya begitu, cara mudahnya begitu. Nah, rinciannya itu kayak apa? Walimah syar'i itu rinciannya kayak apa? Yang pertama adalah pemisahan pelaminan tamu pria dan wanita yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu dalilnya ini. Kaum wanita di masa Rasulullah SAW jika telah mengucapkan salam dari sholat, ya, dari sholat wajib atau jamaah, mereka berdiri keluar masjid. Kemudian Rasulullah SAW kaum pria di tempat, kemudian selama waktu yang ditendaki, maka jika Rasulullah berdiri kemudian berdiri dan keluarlah. Artinya nggak boleh barengan keluarnya itu, karena pintunya karena nanti akan terjadi ikhtilat, campur baur ketika keluar itu berbarengan. Maka dibiarkan oleh Rasulullah SAW yang wanita itu keluar duluan, kemudian menyusul laki-laki. Itu menjadi dalil bahwa aslunya, hukum asalnya pria dan wanita itu adalah terpisah, ya, hukumnya adalah terpisah. Nah, ini contohnya, contoh fotonya, ya. Ini dua pelaminan, dua tenda kanan kiri, ya. Nah, ini contohnya juga. Ini ada hijabnya, hijab tamnya, ada petunjuknya, laki-laki di sebelah sini, ahwat di sebelah kini, gitu ya. Kemudian ini juga, ya, ini juga ada hijabnya di sini. Ini hijabnya ada berupa kain, ya, di depannya ditambahi hiasan dedaunan, begitu. Ini contoh di hijab yang di atas panggung, yang di atas dekor, ya, itu seperti ini. Di sini pengantin wanita, yang di sebelah sana pengantin pria. Jadi tidak hanya tamu yang dipisah, tapi juga pengantinnya dipisah. Karena kalau cuman pengantinnya tamu yang dipisah, kemudian pengantinnya tidak, nanti tamu pada naik ke panggung, gitu kan? Naik ke panggung, yang terjadi malah justru ikhtilatnya di panggung, campur baurnya malah di panggung. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Oke, yang kedua, pengantin wanita tidak boleh berhias tabarus. Tabarus itu berhias secara berlebihan. Ya, dalilnya surat An-Nur ayat 60. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya, ini definisi tabarus, ya. Tabarus itu adalah menampakkan perhiasan dan kecantikan di hadapan lelaki asing, lelaki ajnabiyah. Ya, tabarus. Ini contohnya, contoh dari dalil tentang tabarus, yaitu adalah ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasul. Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, jadi meskipun kemudian sudah berhijab pun, ya bisa jadi seperti telanjang. Kenapa? Karena bentuk lekuk tubuhnya terlihatan. Kemudian ada punuk unta, dan kemudian ada riasan yang berlebihan tadi. Itu begitu. Ya, bisa jadi. Jadi yang namanya berpakaian tapi telanjang itu tidak harus kemudian pakaiannya terbuka, tidak.
Tapi yang tertutup pun bisa bisa termasuk golongan wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Karena membentuk lekuk tubuh. Begitu. Yang itu tidak diperbolehkan. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah Allah mengutuk orang yang membuat tai lalat dan orang yang meminta dibuatkan tai lalat, orang yang mengerok alisnya dan orang yang memanggur giginya dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini dalil tentang tidak diperbolehkan tadi mengerok alis, memasang bulu mata palsu. Nah, itu masuknya ke sini. Oke. Yang ketiga, tidak ada aktivitas foto prewedding. Nah, ini yang lagi ramai, bahwa aktivitas foto prewedding itu masuknya adalah mendekati zina. Ya, kategorinya adalah mendekati zina. Allah kan sudah menyampaikan dalam surat Al-Isra 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Itu begitu. Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya dia adalah keji dan satu seburuk-buruknya jalan. Nah, di mana ya? Nah, di mana kemudian aktivitas mendekati zinanya? Kan nggak pegangan di situ mungkin ya. Ada yang mengatakan begitu, tidak bersentuhan pengantinnya. Ya, kalau yang lagi ramai di sosmed itu kan karena pengantinnya tidak bersentuhan, pengantinnya jarak jauh, kemudian tidak bersentuhan, tidak berpegangan, maka kemudian disebut dengan prewedding syar'i. Apakah semudah itu? Ya tentu saja tidak. Ya. Jadi salah satunya prewedding itu adalah melanggar aktivitas mendekati zina. Mendekati zina itu apa saja sih sebenarnya? Ya banyak sebenarnya. Di antaranya adalah saling memandang. Itu bisa mendekati zina kalau laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyah, yang laki-laki yang asing, ya. Maka Rasulullah kan mengingatkan bahwa mata itu adalah panah-panah setan. Sehingga memandang wanita lawan jenis yang kemudian berlebihan itu bisa mendekati zina. Itu begitu. Atau kalau di dalam hadis yang lain bahwa wanita yang melewati suatu kaum, ya, kemudian kaum itu mencium baunya, maka wanita itu adalah tidak bisa mencium baunya surga. Itu begitu. Atau wanita itu seperti wanita pelacur. Nah, jadi itu adalah aktivitas-aktivitas yang juga kemudian mendekati zina. Ya, apalagi kemudian berpegangan. Jadi kan ada mungkin istilahnya mungkin leveling gitu ya. Leveling bahwa tidak berpegangan. Tapi sebelum berpegangan kan ada pandangan-pandangan, ya. Ada pandang-pandangan. Apalagi kemudian ditambahi dengan misalnya guyonan, ya, ketawa ketiwi, ya, mungkin tidak bersentuhan ya. Tidak bersentuhan, tidak berpegangan, tapi ada guyonan, ya, ada candaan. Gitu kan, panggilan, ya, panggilannya udah sayang-sayangan. Nah, itu kan mendekati zina. Itu begitu. Jadi salah satu aktivitas prewedding kenapa tidak kemudian dilarang adalah karena mendekati zina. Ya, mungkin tidak berduaan, ya, mungkin bisa jadi tidak berduaan karena mungkin ada yang berdalih begini, kan tidak berduaan, ada fotografernya di situ, ya, ada krunya juga. Oke, sekarang kita lihat. Yang di dalam frame, yang satu frame dalam foto itu siapa? Kan berdua, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Nah, maka kemudian kalau dalam satu frame berdua, ya itu kan konteksnya sama kayak orang naik motor berdua, itu kan? Dan motor itu kan bisa dinaiki bertiga sebenarnya kan? Tapi kan kenapa kok hanya berdua saja? Nah, kan gitu. Maka itu dalam satu frame. Nah, pun juga dengan ketika kemudian berfoto, ya, berpose itu kan berdua, laki-laki dengan perempuan, ya. Maka nanti masuknya bisa kholwat kalau seperti itu. Ya, Rasulullah menyampaikan bahwa la yahnu ana rajulu bi imra'atin ilatu ma'adu mahramin fa inna salisahu masaiton. Dilarang atau ya jangan berduaan laki-laki dengan perempuan tanpa disertai mahramnya fa inna salisahu masaiton, karena yang ketiganya adalah setan. Maka yang kedua, selain melanggar mendekati zina, yang kedua larangan untuk foto prewedding adalah berkhawat. Oke, kalau misalnya tidak berkhawat, apakah tidak menjamin kemudian untuk ikhtilat? Itu yang ketiga ya. Ikhtilat itu apa? Campur baur. Ya, mungkin tidak berduaan
selama foto shoot, tapi kemudian bisa jadi ikhtilat. Ya, ikhtilat itu apa? Campur baur laki-laki dengan perempuan berinteraksi di situ. Fotografernya lah, kemudian krunya lah, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian tadi panggilan-panggilan sayang itu kan aktivitas interaksi ya, aktivitas interaksi laki-laki dengan perempuan yang kemudian bisa menimbulkan mendekati zina. Ya, nah itulah yang disebut dengan ikhtilat. Nah, jadi 3 ini sebenarnya sudah cukup untuk menyebut bahwa prewedding itu tidak syar'i. Ya, jadi sekali lagi bahwa untuk menyebut prewedding itu syar'i atau syariah atau halal gitu ya, itu tidak cukup, maksudnya tidak cukup hanya kemudian tidak berpegangan kemudian kita labeli syariah, kita labeli syar'i. Ya, ingat untuk menyebut syar'i, untuk menyebut syariah, halal, itu tidak hanya cukup satu ciri ada di situ. Ya, satu ciri, satu tanda ada di situ. Ya, apalagi kemudian ini namanya wedding. Ya, maka kemudian tadi ya setidaknya tiga hukum tadi itu sudah bisa menjelaskan bahwa prewedding itu tidak syar'i. Itu begitu. Jadi karena tidak syar'i maka kemudian tidak boleh kemudian dilabeli syariah. Itu begitu. Ya sama aja kalau kemudian itu aktivitas yang tidak diperbolehkan, aktivitas dilarang kemudian dilabeli syar'i kan nggak boleh, gitu kan? Apa contohnya? Misalnya khomer. Ya, khomer. Bahasa Indonesianya apa khomer? Ya, miras lah, gitu ya. Miras itu kan udah jelas nggak boleh. Kemudian dilabeli syar'i ya nggak boleh lah, gitu kan? Babi, ya sorry ini ya agak kasar, agak ekstrim, maksudnya begitu. Agak ekstrim bahwa babi itu kan makanan haram. Mau dipakai dalil apapun tetap haram. Kemudian nggak bisa dilabeli syar'i. Yang mungkin agak mendekati ya maksudnya yang sekarang kemudian dilabeli syar'i itu misalnya bank. Ya. Nah, kalau kita rinci bank itu sendiri sebenarnya bank syariah yang dinamakan berlabel syariah pun itu masih ada aktivitas-aktivitas atau transaksi-transaksi di situ yang tidak sesuai dengan syariah. Ini maklumun ya, maklumun minadin ya. Sesuatu hal yang maklumun. Teman-teman bolehlah cari fakta di luar bahwa ternyata memang ada aktivitas dalam bank syariah itu yang memang belum syar'i itu ada. Ini sudah diketahui oleh ahli hukum, sudah diketahui oleh ahli syariah. Ya, meskipun ada beberapa aktivitas yang kemudian masih diperbolehkan kayak nabung, ya asalkan kemudian nggak ngambil bunganya dan seterusnya, ya itu tetap boleh, begitu. Tapi ada aktivitas-aktivitas yang kemudian yang masih bertentangan dengan syariah itu kemudian tidak bisa melabeli bahwa bank itu sebenarnya bank syariah. Begitu. Nah, itu contoh ya, contoh lain ya. Maka pun dengan prewedding maksud saya. Prewedding itu tidak suatu aktivitas yang tidak syar'i. Ya tidak boleh kemudian melabeli itu adalah sebagai aktivitas syar'i, ya prewedding syariah lah. Ya. Jadi jangan hanya semata-mata tidak berpegangan, tidak bersentuhan kemudian disebut dengan prewedding syariah. Oke. Tidak berpegangan, tidak bersentuhan. Itu bisa juga dilakukan oleh mereka yang pacaran. Ya, misalnya pacarannya LDR. Ya, apakah kemudian pacaran itu menjadi boleh karena kemudian tidak bersentuhan dan tidak berpegangan? Kan nggak boleh. Gitu, itu logikanya ya, pakai logika aja. Ya, pakai logika aja. Bahwa kalau tidak sekedar bersentuhan, tidak sekedar berpegangan, yang pacaran bisa jadi ada yang tidak berkomitmen ya, berkomitmen untuk tidak bersentuhan, tidak berpegangan. Ada yang kalanya begitu, ya. Bisa jadi ada yang begitu, mungkin yang pacaran LDR ya tiba-tiba kemudian menikah. Itu kan ya dia dulunya tidak pernah berpegangan, tidak pernah bersentuhan, hanya LDR saja. Tapi tiba-tiba kemudian ngelamar dan kemudian menikah. Bukankah ada yang seperti itu? Nah, kalau ada, maka apa bedanya pacaran dengan yang katanya ta'aruf, yang katanya prewedding yang syariah tadi? Nggak ada bedanya. Ya, maka kemudian sekali lagi bahwa prewedding, ya aktivitas prewedding, ya itu adalah aktivitas yang
tidak syar'i. Ditinjau dari setidaknya 3 hal tadi. Mungkin nanti ada dalil-dalil yang lain yang menyebabkan kemudian aktivitas prewedding itu tidak syar'i. Yang pertama tadi apa? Mendekati zina, yang kedua adalah khalwat, yang ketiga adalah ihtilat. Nah, setidaknya 3 hukum itu yang membuat kemudian prewedding itu menjadi tidak syar'i. Nah, kalau tidak syar'i maka kemudian tidak perlu dilabeli syar'i. Ya, maka harusnya tidak ada yang namanya prewedding. Ya, kalau saya sebagai seorang praktisi wedding syar'i, maka tidak ada di dalam rundown kami atau klien meminta prewedding ya tidak kita kabulkan karena memang tidak syar'i. Begitu. Kalau mau ya berarti post wedding. Post wedding itu adalah aktivitas setelah akad nikah sebelum ke resepsi. Nah, itu post wedding. Atau pasca wedding itu berarti sudah selesai semuanya, baru kemudian foto. Nah, itu baru diperbolehkan. Nah, begitupun nanti dengan foto ya. Rincian foto juga harus diperhatikan. Ya, apakah kemudian fotonya di situ campur baur atau tidak, meskipun sudah sah sebagai suami istri ya. Nah, karena kan kemudian kalau nanti kan fotonya foto keluarga, foto teman. Nah, nanti ada rinciannya lagi. Wah, kalau begitu ribet ya. Nggak ribet kalau kemudian yang ada di kepala kita itu adalah ketaatan kepada Allah. Bukan urusan sama manusia, bukan, tapi ini urusannya sama Allah, itu begitu. Ya, oke. Jadi itu teman-teman, kembali lagi bahwa di awal tadi saya jelaskan bahwa wedding itu ada rincian-rinciannya. Nah, salah satunya adalah prewedding. Prewedding syariah itu tidak ada, ya. Atau prewedding itu tidak ada, apalagi kemudian dilabeli syariah, itu ngada-ngadain itu namanya ya, ngaco ya namanya. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini adalah ada ilmunya ya. Kalau kemudian teman-teman merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah salah, silahkan kemudian dibantah ya. Tapi bantahnya dengan ilmu dan dalil. Kalau bantahnya hanya sekedar ingin membela junjungannya, ya, membela fans, jadi fansnya, maka saya tidak akan dengarkan. Saya akan pakai prinsipnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Ketika kamu bertemu dengan orang jahil, maka kamu tidak perlu membelanya. Artinya, ketika ketemu orang jahil, orang bodoh, maka kemudian kamu tidak perlu berdebat. Diam saja, itu sudah cukup, kata Imam Syafi'i. Oke? Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.